Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat amal saleh. Kita diizinkan salat subuh berjamaah. Kita diizinkan berzikir kepada Allah. Kita diizinkan untuk menghadiri majelis ilmu. Maka mudah-mudahan setiap amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah al-muhlikat, perkara yang merusak. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 perkara yang merusak dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah perkara yang merusak. Fa ammal muhlikatu, adapun perkara yang merusak,
fasyuhun muta', yaitu pelit yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Dalam riwayat lain dikatakan wa hadza asyad, ya, dan ujub inilah yang paling berbahaya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis ini merupakan ya khabar, berita, pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang memberitahu itu selain Nabi, maka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Hari ini ya kita mendapatkan informasi, katanya virus corona ada varian baru yang lebih berbahaya dibandingkan varian sebelumnya. Ini analisa, bisa betul, bisa salah. Tapi kalau yang menyampaikan Nabi, maka sudah pasti benar. Apa sebabnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti benar dan wajib untuk kita yakini. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema ini penting untuk kita renungkan. Apa sebabnya? Karena takwa itu intinya adalah kehati-hatian. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ma makna taqwa?" Wahai Ubay, apa itu makna takwa? Maka Ubay balik bertanya, "Ara'aita tariqan dza syaukin?" Pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Umar menjawab, "Na'am, tentu aku pernah melewatinya." Lalu Ubay bertanya, "Famadza sana'ta fih?" Apa yang kamu kerjakan di sana? Kata Umar, "Tasyammartu wa hazartu." Tentu aku sangat hati-hati dan aku sangat waspada. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzakat taqwa." Kehati-hatianmu itulah makna dari kata takwa. Jadi takwa yang diwasiatkan oleh Allah berulang kali dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, diingatkan oleh ulama-ulama kita, disampaikan oleh khatib-khatib Jumat di setiap khutbah mereka. Itu intinya adalah agar kita hati-hati di dalam kehidupan kita, termasuk hati-hati terhadap perkara yang merusak. Apalagi merusaknya tidak hanya di dunia, ya, tapi juga bisa menyebabkan rusaknya akhirat kita. Para sahabat dahulu tidak hanya mempelajari kebaikan, tapi mereka juga mempelajari keburukan, ya. Dalam rangka apa? Makhafata an naqa'a fih, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Maka penting pada pertemuan kali ini kita membahas hadis ini, yaitu perkara yang bisa merusak dunia kita, merusak akhirat kita. Yang pertama yaitu syuhun muta', ya, pelit yang ditaati.
Kita sering mendengar ya, pelit itu biasanya diredaksikan dengan bukhlun ya. Orangnya disebut bakhil. Dalam hadis tadi kata Nabi syuhun ya, orangnya disebut syahih. Apa bedanya? Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, asyuhu aswa'u minal bukhl. Syuh itu lebih jelek dibanding bukhl ya. Apa sebabnya? Kata beliau, asyahihu yabkhalu amma fi yadayhi wa amma indal ghair liya'khudhahu ya. Orang yang syuh itu tidak hanya pelit terhadap apa yang ada di tangannya, tapi juga dia pelit terhadap apa yang di tangan orang lain agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan kalau bukhl itu hanya pelit terhadap apa yang menjadi miliknya. Kalau dibuat contoh ya, bapak punya duit banyak, sembako berlimpah, ada tetangga terkena dampak pandemi di PHK, sembako sudah tipis, dapur terancam tidak mengepul, kemudian minta bantuan ya kepada bapak, bapak tidak mau ngasih. Ini disebut bakhil ya. Lalu ada kawan bapak mau bantu ya, ya sudah, ini biar saya yang bantu. Kata bapak, enggak usah, mending buat saya saja. Ini namanya syahih. Lebih jelek mana pak? Lebih jelek syuh dibanding bukhl ya. Makanya kata Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, asyuhu aswa'u minal bukhl. Syuh itu lebih jelek dibanding bukhl ya. Dalam penjelasan ulama ahli bahasa, kalau bakhil ya, itu sekedar ya mujarradul man'i, tidak mau memberi, maka itu disebut bakhil. Tapi kalau syuh al-man'u ma'adz-zulmi, sudah tidak mau memberi, zalim pula. Orang minta, kita sudah enggak mau kasih, lalu kita zalimi dengan lisan kita. Badan besar ya, kekar, usia masih muda, tapi pemalas ya. Nah, ini namanya apa? Syuh. Jadi lebih jelek mana? Syuh. Kemudian sebagian ahli bahasa mengatakan, kalau bakhil itu hanya terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya enggak. Tapi kalau syuh, jangankan terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya pelit ya. Tenggorokan sudah haus, kering rasanya ya, pahit, lidah tercekat rasanya, bicara sudah enggak keluar suara. Ada pedagang air minum lewat ya, berapa ini pak? 5.000. Di kantongnya ada uang 1 juta. 1 juta kurang 5.000, wah nanti nggak genep 1 juta lagi ya, tunggu aja sampai Masjid An-Nur dapat minum gratis
Ini namanya apa? Syuh, ya. Jadi lebih jelek syuh dibanding bukhl. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah ya mengingatkan bahayanya syuh itu setelah bahayanya zulm, kezaliman. Ya. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu bisa menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Jadi hati-hati ya. Orang yang zalim di dunia, maka nanti di hari kiamat dia mendapatkan kegelapan-kegelapan. Padahal di antara nikmat yang dirindukan oleh manusia di hari kiamat kelak itu nikmat cahaya. Orang-orang yang beriman mereka bercahaya disebabkan ya di antaranya karena wudunya. Jadi bercahaya. Tapi hati-hati, ada sesuatu yang bisa menyebabkan cahaya kita padam, yaitu apa? Kezaliman. Setelah itu Nabi mengingatkan wattaqus syuh, hati-hati terhadap pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalathum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena pelit itu dulu membinasakan umat sebelum kalian. Pelit ini mendorong untuk saling mengalirkan darah dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelit ini cerminan dari hubbud dunya, cinta dunia yang amat berlebihan. Ya, dan hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah, induk dari segala dosa. Ya, Bapak Ibu, saya tanya, hari ini seluruh bentuk kejahatan itu kalau ditelusuri, ya, akarnya adalah hubbud dunya. Kenapa ada orang di tengah pandemi, ketika rakyat susah, orang banyak di PHK, warung-warung tutup karena PPKM. Dalam kondisi seperti itu dikucurkan bantuan sosial untuk penanggulangan bencana. Dikorupsi, Pak. Apa motifnya kira-kira? Hubbud dunya, cinta dunia. Ketika setiap orang yang bepergian harus swab, ya, harus PCR. Tiba-tiba ada orang tega mendaur ulang alat swab. Habis dicolok ke hidung bapak, dicolok ke hidung kawan bapak. Resikonya besar, ya. Kenapa ada orang tega melakukan itu? Ya, hubbud dunya. Makanya Rasulullah ingatkan setelah mengingatkan bahayanya kezaliman. Kata ulama hadis, ya, ini menunjukkan ya, bi anna syuhha min asyaddi anwa'i zulmi, bahwa pelit itu adalah jenis zalim yang parah, yang dahsyat, ya. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu berlindung dari sifat pelit, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu doa, Allahumma qini syuhha nafsi, ya Allah jauhkan aku dari sifat pelitku, ya. Ketika tawaf terus berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi, ya Allah jauhkan aku dari sifat pelitku.
Ya. Padahal Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang dermawan. Sahabat yang infaknya itu luar biasa. Ketika Rasulullah memobilisasi jihad fi sabilillah, maka Abdurrahman bin Auf ya itu berinfak 1000 ekor unta. Kalau 1 ekor unta kira-kira 35 juta ya, kali 1000 berapa itu Pak? 35 miliar ya. Kalau ada orang datang ke masjid ini infak saya Pak 35 M, itu Bapak bilang pelit atau dermawan? Meskipun Abdurrahman begitu dermawan ya, tapi Masya Allah masih berlindung dari sifat pelit ya. Abdurrahman ini orang yang keran rezekinya itu betul-betul dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhijrah ke Madinah, Abdurrahman ini enggak bawa apa-apa. Hanya baju yang nempel di tubuhnya. Yang penting imannya selamat. Ya, karena hijrah itu diantaranya dalam rangka menyelamatkan iman. Di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat Ansar, namanya ya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini konglomerat di Madinah. Maka Sa'ad menawarkan semua miliknya kepada Abdurrahman. Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 2 rumah. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, sudah buat kamu saja. Aku punya 2 kebun, dua-duanya luas. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, sudah buat kamu saja. Ya. Nah, yang ini pelan-pelan Pak. Aku punya 2 istri. Nanti kedengeran ibu-ibu. Ya. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai. Kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Nah, begitu dahsyatnya persaudaraan di zaman Rasulullah SAW. Ya. Maka Abdurrahman menolak. Ya, jazakallah khairan. Cukup engkau tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi beliau memulai bisnis dari nol. Ya, beliau jualkan kambing harganya 1 dinar. Lalu beliau jual 2 dinar. Yang 1 dinar dibelikan kambing lagi, jual lagi, ya, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Maka beliau menjadi ya konglomerat. Bahasa kerennya hari ini apa Pak? Crazy rich. Wah, tahu Bapak ya. Ketika terjadi perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Perang yang sangat berat. Saat itu musim panas. Di sana kalau musim panas ya, itu biasanya panen kurma. Pas musim panen kurma malah Nabi ngajak jihad. Ringan atau berat Pak? Berat. Dan tempatnya jauh sekali. Tabuk. Berapa ratus kilo dari kota Madinah. Maka yang bisa berangkat itu hanya yang punya kendaraan. Ada sahabat nggak punya kendaraan, padahal ingin berjihad. Ya,
Maka Rasulullah tidak mengizinkan. Sahabat itu menangis karena tidak bisa ikut jihad bersama Nabi. Setelah jihad selesai, sahabat pulang. Karena kurma telat dipanen, maka banyak yang busuk. Ya. Abdurrahman merasa kasihan. Ini karena jihad, kurma banyak yang busuk. Maka semua kurma busuk tadi dibeli oleh Abdurrahman. Ya. Sekaligus Abdurrahman ingin merasakan rugi itu bagaimana sih? Karena bisnis untung terus, nggak pernah rugi. Ya. Orang beli kurma busuk, itu logikanya untung atau rugi, Pak? Rugi. Tapi tidak dengan Abdurrahman. Hari ini semua kurma busuk dibeli. Besok datang utusan Raja Yaman. Raja Yaman menderita sakit. Kata tabibnya, obat ya satu-satunya adalah kurma busuk. Ya, dan adanya di Madinah sana. Ya. Maka utusan raja mencari kurma busuk. Kata para petani, semua kurma busuk sudah diborong Abdurrahman bin Auf. Akhirnya utusan raja ini membeli semua kurma busuk milik Abdurrahman. Berapa harganya? Dibeli 10 kali lipat. Untung apa rugi, Pak? Untung. Begitu kalau Allah sudah bukakan keran rezeki hamba. Jadi bukan dia yang cari rezeki, rezeki yang cari dia. Ya. Dalam sebuah transaksi bisnis, Abdurrahman ini untung 1 peti emas. Pernah Bapak Ibu lihat 1 peti isinya emas? Belum kan? Ya, sama. Ya. Saya pun belum. Abdurrahman susah tidur, emas sebanyak ini. Kalau kita besok wafat, berat hisabnya. Maka 1 peti emas diinfakkan fi sabilillah. Hari ini infak 1 peti, besok datang 2 peti. Diinfakkan lagi, besok datang 3 peti. Begitu seterusnya. Ya. Ketika Abdurrahman wafat, masing-masing istri Abdurrahman ya itu dapat warisan kalau dirupiahkan 400 M. Banyak apa sedikit, Pak? Ya. Banyak apa sedikit itu? Kemudian ya dia punya gudang harta. Apa isinya? Peti-peti emas. Ya. Semua diinfakkan fisabilillah. Sampai saking lamanya emas itu tidak dibuka, maka nempel satu sama lain. Petugas Baitul Mal itu memisahkan emas-emas yang nempel tadi dengan kapak. Saking banyaknya emas yang harus dikapak, sampai tangannya itu lecet-lecet. Ya. Ini Abdurrahman, begitu dermawan, tapi masih berlindung kepada Allah. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelitku. Maka sahabat bertanya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Beliau menjawab, in wuqitu syuhha nafsi wuqitu syuhha wadzulma wal qati'ah. Kalau aku diselamatkan oleh Allah dari sifat pelit, maka aku tidak cuma selamat dari pelit saja, tapi juga selamat dari zalim, selamat dari memutus silaturahim. Ini pelajaran. Sifat pelit itu menarik 2 sifat buruk sekaligus. Apa itu? Ya.
Pertama, zalim. Orang kalau pelit maka mudah untuk zalim. Ini kaidah, Pak. Orang kok pelit, pasti mudah untuk zalim. Apa di antara bentuk zalim? Ya, man'ul huquq, tidak mau memberikan hak saudaranya. Ya. Didatangi panitia infak, enggak dibuka pintunya. Tetangganya kesusahan, enggak peduli. Ya, jadi hak Allah dia abaikan, hak saudaranya dia abaikan. Ini zalim. Kedua, mudah memutus silaturahim. Orang kalau pelit, maka silaturahimnya cepat putus. Diundang kawinan, ya, walimah di Bogor. Wah, maka hitungannya panjang itu. Kalau ditulis 1 halaman penuh, ya. Bensin Keranggan Bogor 100.000. Tol pulang pergi 50.000. Ya. Belum lagi macetnya, belum lagi makan di jalan. Ya. Wah, panjang hitungannya, Pak. Sudahlah, nggak usah datang, beres. Ya. Jadi mudah putus silaturahimnya. Makanya Abdurrahman bin Auf berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang merusak di dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat, yaitu wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ya. Orang ketika mengikuti hawa nafsunya, maka pasti rusak hidupnya. Ya. Di antara efek mengikuti hawa nafsu, apa itu? Ya, ghadab, marah. Maka Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat, minta nasihat. Rasulullah menasihati singkat saja, la taghdab, jangan marah. Ya. Faraddada miraran, orang ini kemudian mengulang berkali-kali, ya Rasul nasihati aku. Kata Nabi, la taghdab. Ya Rasul nasihati aku yang lain. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Orang kalau marah, ya, dalam ilmu psikologi, maka ya akalnya itu turun. Ya, jadi emosi naik, akal turun. Makanya orang kalau marah, siapapun dia, ya, meskipun orang yang berpendidikan tinggi, kalau marah maka cenderung perilakunya itu, ya, apa istilahnya, cenderung perilakunya itu kurang cerdas. Ya. Handphone dia beli mahal-mahal, ya. Ini iPhone keluaran terbaru, berapa juta harganya, Pak? Ya. Lagi marah dibanting, pecah. Ya. Setelah amarahnya reda, ya, baru akalnya naik lagi, cerdas lagi dia. Ya Allah, iPhone terbaru, ya, berapa juta ini saya beli, belum lunas pula cicilannya. Ya. Ini karena mengikuti apa? Nafsu. Kemudian orang kalau mengikuti nafsu, maka dia sulit untuk berlaku adil. Ya. Jangankan manusia biasa, Nabi Dawud alaihi salam itu diingatkan oleh Allah, ya, dalam surat Shad, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Wahai Dawud, kamu itu aku jadikan khalifah di muka bumi. Ya.
maka putuskan perkara di antara manusia itu dengan hak. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Apa sebabnya Nabi Dawud ditegur oleh Allah seperti ini? Ya. Nabi Dawud alaihi salam, ya, itu pernah tidak tepat memutuskan satu perkara. Ya, ada orang, ya, berperang, ya. Kemudian istrinya, ya, ditinggal. Ya, orang ini belum jelas, ya, masih hidup atau sudah wafat. Lalu istrinya dinikahi oleh Nabi Dawud alaihi salam. Ya, dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Padahal Nabi Dawud ini sudah punya 99 istri. Ditambah satu, berapa Pak? 100. Wah, ibu-ibu semangat. Ya. Nah, makanya jangan mau tertipu oleh syubhatnya musuh-musuh Islam, ya, yang mengatakan Islam ini agama yang tidak memanusiakan wanita. Ya, buktinya apa? Boleh nikah 1, 2, 3, 4. Ya. Justru Islam ini membatasi. Sebelum Islam datang, orang nikah itu enggak dibatasi. Ya. Nabi Dawud berapa istrinya? 100. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 1000. Ya. Ini bapak-bapak mikir. 1000. Ya. Berarti ketemu yang pertama itu setelah berapa tahun, Pak? Ya, pasti begitu mikirnya. Ya. Ya. Ini Nabi Sulaiman. Ya. Maka sebelum Islam datang, sahabat itu ada yang istrinya 10. Ya. Maka setelah Islam datang, ya, hanya boleh 4. Kata Nabi, pilih yang 4, sisanya yang 6 tadi kamu ceraikan. Ya. Jadi Islam ini justru membatasi. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabi Dawud ditegur oleh Allah. Ya. Nabi Dawud punya tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Enggak seorang pun bisa masuk tempat itu. Ya. Dindingnya tinggi sekali. Ketika Nabi Dawud sedang beribadah, tiba-tiba ada 2 orang manjat dinding masuk ke tempat ibadahnya Nabi Dawud. Konsultasi, ya, diabadikan dalam Al-Quran, ya, masih di surat Sad, nanti bapak bisa baca. Inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah. Ya. Ini saudaraku punya 99 kambing betina, sedangkan aku hanya punya 1 kambing betina. Lalu dia menguasai kambingku dan dia mengalahkanku di dalam perdebatan. Ya. Setelah itu 2 orang ini hilang. Ya. Maka Nabi Dawud merenung. Gak mungkin orang biasa bisa manjat tembok setinggi itu, masuk ke tempat ibadahku. Berarti 2 orang ini adalah malaikat, dikirim oleh Allah untuk mengingatkanku akan kesalahanku. Ya, sudah punya 99 istri, ada orang istrinya cuma 1, diambil pula. Ya. Ya, menarik. Apa? Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu.
Jadi gara-gara mengikuti hawa nafsu, maka hukum itu tidak adil. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Ada nggak Pak di negeri kita? Jadi kalau terhadap lawan politik, ya, maka cepat sekali. Hari ini dilaporkan, hari ini tersangka, hari ini juga masuk penjara tanpa hisab. Ya. Tapi kalau pendukungnya, ya, dilaporkan ormas ini, dilaporkan ormas itu, dilaporkan partai ini, partai itu, dilaporkan aliansi ini, aliansi itu, ya, enggak diproses-proses sampai orang lupa. Ada Pak? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika wanita Makhzum, ya, wanita Bani Makhzum, wanita yang terhormat, mencuri, ya, orang-orang Quraisy sibuk membelanya. Dikisahkan, ya, annam ra'atan makhzumiyatan, ya, sarakat, ya, wanita Bani Makhzum ini mencuri. Orang-orang Quraisy kemudian sibuk membelanya. Mereka, ya, saling berdiskusi. Mayyukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira yang bisa melobi Rasulullah? Maka sebagian menjawab, wa may yajtari'u, ya, fiha illa Usamah bin Zaid. Siapa lagi yang bisa melobi Nabi kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah. Usamah kemudian melobi Nabi agar tidak menjatuhkan hukuman kepada wanita Makhzum yang mencuri tadi. Maka Rasulullah marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah kamu hendak memberi syafaat terkait penegakan hukum Allah? Ya. Maka kata Syekh, ya, Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya, tafsir ayat Al-Ahkam, ya, ketika menjelaskan ayat wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai, ya, rasa kasihanmu itu terhadap mereka berdua, maksudnya laki-laki dan wanita yang berzina, kemudian menghalangimu untuk menegakkan hukum Allah. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, memberi syafaat terkait penegakan hukum Allah itu hukumnya haram, ya. Maka Rasulullah marah, hei Usamah, apakah kamu hendak memberi syafaat terkait penegakan hukum Allah? Maka Rasulullah kemudian berkhutbah, ya, innama ahlaka alladzina qablakum idza saraqa fihi musyarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudda'if aqamuhu. Ingatlah yang membinasakan umat sebelum kalian itu, kalau ada orang terhormat, ya, orang terpandang, orang yang kuat ekonominya, kuat lobinya, ya, maka orang tidak berani menegakkan hukuman atasnya. Tapi kalau yang mencuri itu orang lemah ekonomi, lemah lobinya, ya, maka orang buru-buru menegakkan hukuman atasnya. Wallahi, demi Allah, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Andaikan yang mencuri itu Fatimah, putrinya Muhammad, aku sendiri yang akan memotong tangannya.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bahayanya mengikuti hawa nafsu. Bisa ya hilang keadilan. Demikian pula orang tua bisa tidak adil sama anak. Ya. Anak yang satu dikasih segalanya, anak yang satu nggak dikasih apa-apa. Ya, hati-hati orang yang tidak adil. Nanti di hari kiamat itu badannya miring, ya jalannya miring, Pak. Apa sebabnya? Ketika di dunia nggak adil. Ya. Kenapa ada orang tua nggak adil seperti itu? Lagi-lagi jawabnya mengikuti hawa nafsu. Kemudian gara-gara mengikuti hawa nafsu juga banyak orang terjatuh di dalam penyimpangan. Di antaranya adalah zina. Kenapa orang bisa terjatuh dalam zina, perbuatan yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kalau dia bisa meredam nafsunya, maka dia akan selamat dari perilaku ini. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal disebutkan ada pemuda namanya Abu Bakar. Ya. Dia dijuluki Al-Miski. Apa sebabnya, Pak? Tubuhnya itu harum. Ya. Seperti misik, minyak kasturi. Minyak kasturi kalau yang asli, Pak, pakai shot, itu harganya mahal, jutaan. Ya. Kalau Bapak umroh, ya, Ka'bah itu kan ada kain penutupnya, disebut kiswah. Itu biasanya kalau hari Jumat itu dikasih pewangi. Ya. Apa minyak pewanginya? Minyak misik. Ya. Biasanya petugas itu membawa sebotol besar minyak misik, entah berapa juta itu harganya. Ya. Saya pernah ketika kiswah itu habis diberi minyak, kemudian anak-anak kecil mengusapkan bajunya ke kiswah karena harum sekali. Saya titip sorban, ya. Kemudian diusap-usapkan ke kiswah tadi. Ya, saya bawa pulang ke Indonesia. Itu sampai 2 minggu setelahnya harumnya nggak hilang. Ya, ini misik, minyak kasturi. Pemuda ini dijuluki Al-Miski, minyak kasturi, harum sekali. Orang bertanya, kamu ini pakai minyak apa sih? Kok harum sekali? Dia menjawab, aku nggak pernah pakai minyak wangi. Lalu dari mana bau harum itu? Ya. Maka dia menceritakan kronologisnya. Ya. Bagaimana kronologisnya? Dia disebutkan seorang pemuda yang wajahnya tampan, ya, soleh, bertakwa kepada Allah. Profesinya pedagang kain keliling. Satu hari dia dipersilahkan masuk ke sebuah rumah yang megah, ya, seperti rumah di Keranggan ini, megah-megah. Kata penjaganya, pemilik rumah ini mau membeli daganganmu. Maka dia pun masuk. Rupanya di dalam rumah itu ada seorang wanita cantik jelita memaksa pemuda tadi untuk melayani nafsunya. Dan wanita itu mengancam, kalau kamu tidak mau, saya akan berteriak sehingga orang-orang mengira kamu hendak berbuat jahat kepadaku. Kamu tahu sendiri akibatnya. Ya, ini kalau bapak di posisi seperti ini, musibah apa anugerah, Pak? Ya. Kira-kira bapak ucapkan innalillah atau alhamdulillah? Ya. Kalau tidak kuat iman, pasti langsung pakai kaidah darurat.
kata ustadz dulu yang ngisi di musola, ya, yang ngisi di masjid, kalau darurat itu yang nggak boleh jadi boleh. Ya sudahlah, apa boleh buat. Ini darurat. Itu kalau nggak kuat iman. Tapi kalau kuat iman, dia akan cari 1000 cara bagaimana terlepas dari dosa besar, yaitu zina. Dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat ada kamar mandi. Ya, dia minta izin, izinkan aku ke kamar mandi. Oh silahkan, wanita ini senang, mengira hasratnya akan terpenuhi. Rupanya pemuda ini di kamar mandi membongkar WC. Isinya dilumurkan sekujur tubuhnya, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia temui wanita dalam keadaan seperti tadi. Wanita itu kaget, terperanjat, menganggap pemuda ini sudah gila, maka diusir. Sepanjang jalan orang-orang menertawakan dia karena berlumuran kotoran manusia. Tapi dia bersyukur kepada Allah karena selamat dari dosa zina. Sampai rumah dia mandi, dia membersihkan diri. Ya, karena kelelahan akhirnya dia tidur. Dalam tidurnya malaikat, ya, hadir dalam mimpinya. Malaikat berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguh kamu telah melakukan kebaikan yang luar biasa hari ini. Maka sebagai balasan dari Allah, Allah jadikan tubuhmu harum sepanjang masa, dari dunia sampai akhirat." Maka sejak bangun dari tidur itu, dia mendapati tubuhnya harum luar biasa. Ya. Jadi ini resep, Pak. Kalau Bapak malas beli minyak wangi, ya. Nah, ini resepnya seperti tadi. Begitu orang yang mengekang nafsunya diberi kemuliaan oleh Allah. Makanya dalam ayat yang saya kutip tadi di surat An-Nazi'at, ya, wa amma man khafa, ya, apa tadi bunyinya? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan Tuhannya, kemudian menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah, ya, surga. Jadi orang kenapa terjatuh ke dalam zina? Karena tidak mampu mengekang nafsunya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fitnah besar yang diingatkan oleh Nabi kepada kita itu adalah fitnah lawan jenis, ya. Sampai kata Nabi, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita. Bukankah wanita itu sudah masuk ke umuman dunia? Kenapa disebut lagi oleh Nabi secara khusus? Ini menggambarkan fitnah wanita itu dahsyat. Dalam redaksi lain, ya, dalam hadis yang lain, ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki seperti wanita. Ya. Jadi fitnah wanita ini dahsyat luar biasa. Dalam sejarah tabi'in dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Alarm sudah bunyi. Ya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim. Ini bukan sembarang tabi'in. Dia hafal Quran 30 juz. Dia ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dia mujahid fi sabilillah. Lengkap kebaikannya, Pak. Ya. Tapi orang ini kemudian murtad. Apa sebabnya, Pak? Ya.
Sebabnya wanita ketika dia kempung benteng Romawi itu, dia lihat seorang putri Romawi cantik jelita, maka kecantikan wanita ini ya betul-betul mengobrak-abrik isi hatinya. Sholat nggak lagi khusyuk, buka mushaf terbayang wanita itu, maka dia pun tersiksa. Akhirnya menulis surat. Jadi yang dulu suka surat-suratan itu karena batinnya tersiksa. Bahasa gaulnya galau. Mat tariqu lil wusuli ilaik. Ya, bunyi suratnya singkat tapi padat. Wahai adinda, bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu merespon, caranya kamu murtad, otomatis aku jadi milikmu. Maka dia pun murtad. Ya. Kaum muslimin terheran-heran. Hei abdah, kamu ini hafal Quran kok bisa murtad? Ya. Ternyata Allah cabut seluruh hafalan Qur'annya. Allah sisakan 2 ayat saja. Ayat kedua dan ketiga surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Betapa banyak orang-orang kafir nanti di hari kiamat menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak muslim saja? Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan dilalaikan angan-angannya. Pasti mereka akan mendapati balasan dari setiap perbuatan mereka. Kalau kita renungkan 2 ayat ini teguran keras dari Allah. Tapi begitulah orang kalau hatinya sudah dikuasai nafsu, ya, ditegur keras sekalipun tidak ngefek. Ya. Ini bahayanya orang yang dikuasai nafsu. Ini tabi'in. Kita mundur zaman ulama. Ya. Imam Qurtubi itu mengkisahkan muadzin. Ya, orang yang kerjaannya azan. Muadzin yang akhirnya murtad. Lagi-lagi penyebabnya apa? Wanita. Dulu kalau azan tuh naik menara tinggi, ya. Setelah dia azan, begitu mau turun dilihat itu siapa? Cantik sekali. Ya. Maka dia turun nggak ke masjid, ke rumah wanita itu. Ya. Diketuk pintunya. Aku ingin menikah denganmu. Kata wanita itu, nggak bisa. Saya ini Nasrani, kamu Muslim. Ya, kalau begitu gimana caranya supaya bisa? Ya, kamu harus masuk Nasrani. Maka muadzin ini rela murtad demi wanita tadi. Ya, makanya hati-hati Pak, kalau ada muadzin habis azan hilang. Ya. Ya, jangan-jangan nyangkut ke tetangga sebelah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu ya bahayanya apa? Nafsu. Ya. Ini kedua. Terakhir yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi wa hadza asyad. Dalam riwayat lain, yang merusak adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ya, dalam riwayat lain ditambahkan wa hadza asyad. Ini yang paling berbahaya. Ya, ujub itu apa sih? Kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, bi antara anna laka syai'an lam yakun inda ghairika, yaitu kamu merasa punya sesuatu yang enggak dimiliki saudaramu. Merasa lebih soleh, merasa lebih alim, merasa lebih rajin, ya, merasa lebih ahli ibadah, merasa lebih ahli surga, dan merasa lainnya. Ya. Ini ujub. Inilah sifat yang paling berbahaya dari berbahaya yang ini, kata Rasulullah SAW. Ujub itu
Apa bedanya dengan sombong? Sebagian ulama enggak membedakan. Ujub ya sombong, ya. Tapi sebagian membedakan. Ujub ini induknya, sombong ini anaknya. Jadi orang kalau ujub maka sudah pasti dia akan sombong. Makanya iblis itu, ya, kenapa diusir oleh Allah dari surga? Itu diawali ujub, ya. Disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku ini lebih baik dibanding dia ya Allah. Ini ujub. Dari ujub ini kemudian lahir sombong, ya. Maka jangan sampai ibadah kita kepada Allah diplesetkan oleh setan dengan dimasukkan sifat ujub ke dalam hati kita. Hati-hati Pak, jangan sampai nanti pulang ngaji seperti ini ngelihat tetangganya, ya, siapa dia, ya, auranya sih neraka jahanam. Jangan sampai Pak. Ini berarti kita disesatkan oleh setan. Setan itu kalau menyesatkan manusia itu tidak selalu dihalang-halangi dari jalan Allah, enggak selalu dihalang-halangi dari ibadah. Terkadang kata Imam Ghazali justru didorong untuk ibadah. Kamu ke masjid sana, kamu ngaji sana. Tapi setelah itu dimasukkan sifat yang menghancurkan amalnya. Apa diantaranya? Ujub. Jemaah dimuliakan oleh Allah, bayangkan dulu sahabat-sahabat Nabi itu pernah ditegur keras oleh Allah gara-gara apa? Ujub. Ketika perang Hunain, perang yang terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah, Nabi bawa 10.000 pasukan. Semua orang yang menyaksikan pasukan yang dibawa Nabi, apa kata mereka? Ini pasukan yang mustahil bisa dikalahkan. Perang Hunain, Nabi enggak cuma bawa 10.000 pasukan ini, tapi ditambah 2.000 orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi total berapa Pak? 12.000, ya. Maka sebagian pasukan Islam ujub dengan jumlahnya. Lan nahzima minkillah, kita enggak mungkinlah kalah oleh musuh yang jumlahnya cuma seuprit, kata orang Betawi, ya. Maka ditegur oleh Allah, 12.000 pasukan ini kocar kacir karena diserang secara mendadak. Mereka lari tunggang langgang. Hanya yang ditarbiyah oleh Nabi yang masih bertahan, ya. Maka diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak pertempuran, termasuk perang Hunain. Ketika kalian dibuat ujub dengan jumlah yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak membantu kalian. Jadi mereka meraih kemenangan karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 perkara yang merusak. Pertama, syuhun muta', pelit yang ditaati. Kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari 3 perkara yang merusak tadi, merusak dunia kita, merusak akhirat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab.
Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf saya sebelumnya ada yang perlu jadi catatan saya dari ceramah Pak Ustadz. Mohon maaf, bahasa halusnya kita diskusikanlah. Bukan koreksi Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz tadi ada menyampaikan kalimat bahwa ajaran setelah ajaran Islam datang terhadap kisah Nabi Daud yang beristri Iya. 100. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, menurut yang saya pelajari, Iya. Islam itu ini tujuannya bukan apa Pak Ustadz. Ini karena ini acara kita ini nanti juga diupload di YouTube supaya nanti juga Oh ya. di luar non Muslim jangan melegitimasi bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar. Agama kita itu adalah agama terakhir. Jadi Islam itu menurut yang saya pelajari, Islam itu ada mulai dari Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam itu sebenarnya ajaran Islam itu sudah ada. Jadi kalau bahasa kalimat Pak Ustadz mengatakan setelah Islam datang, itu mohon maaf menurut yang saya pahami itu kurang pas. Nah, jadi Islam itu sebenarnya ada itu sudah mulai dari dunia ini ada, diciptakan Allah itu ajaran Islam sudah ada. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Jadi coba kan supaya kita jangan salah persepsi karena ini nanti acara diupload di YouTube. Nah, gitu kira-kira Pak Ustadz. Mohon diberi pencerahan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan atas masukannya. Ya, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara yang Bapak sampaikan dengan yang saya sampaikan. Ya, betul bahwa inti dari semua ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah mengajak manusia untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan ya seluruh bentuk penyembahan kepada selain Allah, ya. Atau dalam bahasa Al-Qur'an taghut, ya, anibudullaha wajtanibut taghut. Inti ajaran Nabi dari awal sampai akhir, ya, itu sama seperti itu. Adapun syariat, ya, maka ada perbedaan. Seperti zaman Nabi Adam, ya, saat itu boleh saudara menikah dengan saudara. Karena manusia yang ada saat itu baru Nabi Adam dan keluarganya, ya. Maka syariat kita tidak membolehkan saudara kandung nikah dengan saudara kandung. Kemudian zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau taubat itu maka disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ya. Zaman Nabi Muhammad, ya, syariat Nabi Muhammad mengharamkan bunuh diri. Ya. Nabi Musa saat itu yang diagungkan Yaumus Sabt, hari Sabtu. Tapi kita umat Muhammad, hari yang mulia Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Ya. Nah, termasuk yang saya sampaikan tadi. Jadi dulu tidak dibatasi. Ya. Syariat Nabi Muhammad, ya, membatasi maksimal berapa? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi. Ini hanya ya perbedaan ya persepsi saja, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, kalau masih ada silahkan. Baik, dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, dari jemaah lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Baik. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan kita dapat terhindar dari sifat-sifat perkara yang merusak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara doa mustajab, doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini untuk memakmurkan rumah Allah dan menghadiri majelis ilmu serta silaturahim kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك التي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أنت يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.